wabarakatuh. Nama saya Bayu Adi Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kantor dan perkantoran. Pengertian kantor adalah tempat atau pekerjaan untuk melaksanakan layanan administrasi dan pelayanan kantor untuk keperluan manajemen, tempat di mana pekerjaan tata usaha dilakukan. Pekerjaan kantor yang pertama berhubungan dengan surat menyurat, yang kedua komunikasi, bisa antar individu dalam perusahaan, instruksi, wawancara, dan atau rapat, atau antara perusahaan dengan perusahaan lain, contohnya surat dan pesanan. 3. Menghitung harga, biaya, daftar pembayaran. 4. Pekerjaan statistik. Yang kelima, perencanaan, seperti usaha untuk membuat suatu tindakan meliputi apa yang dilakukan, siapa yang mengerjakan, dan di mana. 2. Penentuan waktu dan pelaksanaan. Tugas pokok pekerjaan kantor. Yang pertama, menulis komunikasi dengan surat, telepon, atau email. 2. Menghitung. 3. Menggolongkan dan menyimpan surat atau dokumen. Ciri-ciri pekerjaan kantor. 1. Suatu fungsi yang bersifat memudahkan atau meringankan pekerjaan. 2. Suatu pekerjaan yang bersifat memberi pelayanan. 3. Volume pekerjaan ditentukan oleh pihak luar. 4. Isi pekerjaan didominasi oleh kegiatan mengetik dan menghitung. 5. Memancarkan pekerjaan kantor dilakukan di tiap bagian. Fungsi-fungsi kantor. Yang pertama, untuk menerima informasi. Yang kedua, untuk merekam informasi. Yang ketiga, untuk menyusun informasi. Yang keempat, untuk menjaga aset kantor. Unsur dasar perkantoran. Yang pertama, aturan. Yang kedua, ruang atau tempat. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, filing. Yang kelima, pegawai. Yang keenam, formulir. Yang ketujuh, laporan. Pengolahan data. Penciptaan perlu dilakukan untuk membuktikan keberadaan data dan ketersediaannya. Yang kedua, pengumpulan data untuk menyelesaikan kerja suatu penyimpanan. Yang ketiga, pembaca dilakukan untuk interpretasi data. Yang keempat, pengetikan atau penulisan merupakan awal dari proses data. Yang kelima, perekaman atau pencetakan dilakukan karena data dikonversikan untuk data lebih mudah dibaca. Yang keenam, penilaian dengan mengklasifikasi data dikaitkan dengan asalnya. Yang ketujuh, pemisahan dengan menyebar mengirim data. Yang ke-8, menghitung data secara matematis. Yang ke-9, pencetakan data untuk ketepatan dan kesempurnaan. Yang ke-10, penyimpanan data untuk kepentingan masa depan. Proses data menjadi informasi. Yang pertama, pencampuran. Yang kedua, penghilangan. Yang ketiga, penyederhanaan. Yang keempat, pengubahan. Data sebagai arsip. Data terdiri dari surat-surat dan dokumen yang dihasilkan bersama dengan setiap kegiatan perkantoran untuk menjadi dasar pembuatan keputusan. Arsip menjadi informasi untuk kegiatan tersebut dan masa yang akan datang. Informasi yang berguna untuk masa depan harus disimpan dan dipelihara agar mudah ketika waktu dibutuhkan. Arsip dibedakan menjadi yang pertama, dinamis, masih diperlukan untuk mendukung kegiatan. Yang kedua, statis, artinya arsip yang tidak lagi mendukung pekerjaan tetapi memiliki nilai historis atau sejarah, sosial, dan ekonomi. Pengorganisasian data dan informasi dalam kantor. Yang pertama, sentralisasi. Seluruh kegiatan dan pekerjaan terhadap data atau informasi dilakukan oleh unit kerja terdiri sehingga unit pelaksanaan lain tidak melakukan penyimpanan dan penemuan kembali informasi. Yang kedua, desentralisasi.
Seluruh kegiatan dan pekerjaan terhadap data informasi dilakukan oleh unit kerja masing-masing. Tidak ada unit kerja tersendiri yang mengolah data atau informasi. Yang ketiga, gabungan. Sentralisasi kelebihannya keseragaman cara kerja, kemudahan dalam pengawasan. Yang ketiga, hemat dalam peralatan kantor. Yang keempat, mempereratan beban kerja. Kelemahannya, yang pertama, pekerjaan bisa tertunda oleh pengambilan data. Yang kedua, kebutuhan data tidak sesuai dengan yang diinginkan unit kerja. Desentralisasi kelebihannya dapat dengan cepat diperolehkannya, terutama data cepat diperoleh terutama oleh kantor yang lebih dari satu gedung. 2. Kemudahan. Kelemahannya pemborosan peralatan kantor. Yang kedua, sulit untuk pengawasan kerja. Pengawasan kerja merupakan bagian dari manajemen yang menentukan perolehan yang sedang diusahakan, mengevaluasi, dan juga menerapkan ukuran-ukuran yang jelas. Pengawasan dilakukan dengan memelihara apa yang sudah direncanakan dan dilakukan untuk meraih tujuan. Pengawasan terdiri dari yang pertama, pengawasan manajemen, seperti penggunaan sumber daya dengan efektif, pengawasan terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pengawasan operasional, seperti merupakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan atau pekerjaan kantor. Standar kerja adalah sesuatu yang dibentuk oleh kebiasaan dan otoriti untuk menjadi pegangan bagi kualitas, kinerja, dan pelayanan dalam pekerjaan kantor. Standar bukan merupakan sebuah kesempurnaan, namun jenis yang diharapkan oleh manajemen dan kepuasan yang diharapkan oleh manajemen. Standar kerja tidak hanya memberikan pengawasan, tapi juga termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kerja. Dalam perencanaan, standar kerja dijadikan pegangan untuk menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan kerja agar berhasil mengikuti tahapan-tahapan kerja yang sesuai. Jenis standar kerja seperti pengukuran terhadap kuantitas dan kualitas. Standar alat seperti meja, file, dan mesin. Standar lingkungan seperti ruang, tata letak perlengkapan, dan pencahayaan. Standar proses seperti metode pemberkasan, distribusi surat, dan penanganan keuangan dan duplikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.